wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Ramadan dengan NIM 2012100045. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah usul fikih, dan saya akan membawakan materi nasakh. Dan dikarenakan nasakh ini terbagi menjadi beberapa kelompok, maka saya akan melanjutkan materi tersebut. Baik, langsung saja. Perbedaan antara Al-Quran dan lainnya. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang wajib ditulis, tidak seperti pengetahuan-pengetahuan dan perkataan-perkataan Rasul, atau disebut juga dengan hadis. Dan kemudian Al-Quran merupakan wahyu Allah untuk manusia di setiap zaman dan tempat. Dan semua Al-Quran itu mutawatir di kalangan kaum muslimin, baik secara tulisan maupun hafalan. Setiap surat Al-Quran merupakan mukjizat secara lafaz dan makna, seperti yang telah difirmankan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, Sanuqari bismillahirrahmanirrahim. Sanuqari'uka fala tansa illa masya Allah, yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Jadi meskipun pengecualian seperti itu telah disebutkan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Ustadz Imam Muhammad Abduh dalam Al-Quran untuk menguatkan nafi, dibarengi penjelasan bahwa tidak ada dalam wujud ini yang bisa menentang kehendak Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya seperti yang dijanjikan seperti pada dua ayat sebelumnya. Dan ada contoh makna ini dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, ila akhir, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan lain sebagainya. Dan jika Al-Quran itu tidak menjelaskan ayat-ayat yang dinasakh, kemudian hal yang tidak pasti tidak datang dari Rasulullah dengan itu, kemudian kaum muslimin tidak sepakat terhadap ayat-ayat yang dinasakh, dan kaum muslimin tidak pada perkataan tentang nasakh. Kemudian jika dalam Al-Quran tidak ada kebutuhan dalam penafsiran, dan yang terakhir, tidak ada hikmah yang tampak di dalamnya, jika setiap itu ada, dengan apa mereka berpegangan. Jadi sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang kita imani dan kita yakini, dan tidak ada yang terhapus di dalamnya. Bahkan semua ayat-ayatnya muhkam, yang semuanya wajib beramal dengannya. Barang siapa menghendaki atau menentangnya alam masalah itu, maka ia wajib menunjukkan dalilnya. Kemudian ada pun sunnah qauliyah atau hadis-hadis, sebagiannya dinasakh dengan Al-Quran dan sebagian yang lain dengan hadis-hadis yang lain. Seperti contoh dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya ayat yang kami nasakh atau batalkan atau kami jadikan manusia pelupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebandingnya dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yang dikehendaki dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabi dengan dalil-dalil tentang nubuwah mereka. Seperti manansakh min ayatin, yang artinya ayat mana saja yang kami nasahkan. Berarti Allah mengaturnya sebagai bukti kenabian para nabi, yang artinya Allah menurunkannya dan Allah mendukung nabi lain dengannya, atau orang melupakannya karena panjangnya perjanjian dengan orang yang membawanya. Maka kita memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang lengkap untuk mengatur kerajaan, sehingga ia membawa yang lebih baik dari itu dalam kekuatan, rujukan, dan bukti. Ramalan atas sesuatu yang serupa dalam hal itu. Jadi barang siapa yang mempermasalahkan hal ini dalam kemampuan, kebijaksanaan, dan kemampuannya untuk memiliki, maka ia tidak boleh terikat pada ayat tertentu secara keras kepala dan markah. Penafsiran ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala
yang berbunyi annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika yang dikehendaki adalah ayat-ayat hukum, bukan mukjizat-mukjizat, maka apakah Allah Subhanahu wa taala datang dengan menunjukkan semua ayat-ayat yang dinasakh dengan ayat-ayat yang lebih baik darinya? Jika hal itu benar, maka bagaimana banyak hukum-hukum Al-Quran yang dinasakh dengan sunnah terhadap perkataan sebagian mereka? Contohnya mereka berkata, sesungguhnya wasiat itu untuk kedua orang tua dan para kerabat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi atau tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada orang tua dan kerabat dengan cara yang patut atau sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dinasakh dengan hadis ala wasiyata liwarithin, yang artinya ingatlah, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Maka tidakkah datang penggantinya dari Al-Quran? Bagaimana mengganti terhadap ayat-ayat yang dinasakh lafaz dan hukumnya secara bersamaan seperti firman Allah atas anggapan mereka, yaitu artinya 10 kali susuan yang diketahui dapat mengharamkan perkawinan. Yang menasakh terhadap anggapan mereka dengan firman Allah SWT itu yaitu 5 khumsu rodo'atin ma'lumatin yuharrimna, kalau tidak salah seperti itu, yang artinya 5 kali susuan yang diketahui dengan dapat mengharamkan perkawinan. Kemudian ada juga menaksahkan kalimat terakhir ini tidak ada penggantinya dan hukumnya tetap seperti mazhab Syafi'i. Demikian juga pengganti kata tidak ada. Dan yang terakhir, sebab tumbuhnya aliran nasakh di antara jumhur ulama. Dr. Taufik juga berkata mengenai sebab-sebab tumbuhnya mazhab nasakh di antara mayoritas kaum muslimin, walaupun dampaknya di antara mereka itu pada semua zaman. Yang pertama, pembicaraan mereka tentang nasakh hadis-hadis sunnah, di mana hadis-hadis sunnah itu dinasakh oleh hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang semisal, dan dinasakh juga oleh Al-Quran Asy-Syarif. Maka pembicaraan dalam masalah nasakh itu dahulu di antara kaum muslimin dan tumbuh sejak tumbuhnya syariat Islam. Kemudian yang kedua, sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhu itu juga melaksanakan lafaz nasakh dalam Al-Quran, tetapi dengan makna yang lebih luas dibanding yang dijalankan oleh ulama mutakhirin. Mereka ingin pada suatu waktu mentakhis mentakyid mutlak dan mentafsil mujmal, karena di antara makna-makna nasakh adalah menghapuskan setiap perkara yang dahulu itu terhapus untuk menunjukkan ammim mutlak dan muqayyad. Maka karena inilah pembicaraan menjadi mutawatir di antara kaum muslimin dalam masalah nasakh Al-Quran, sebagaimana mutawatir dalam masalah nasakh sunnah dan hadis-hadis. Adapun menghapus hukum suatu ayat secara mutlak, maka penelitian itu menunjukkan tidak adanya wujud sesuatu dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah diterangkan ini adalah agama Allah secara singkat dan dikelola untuk memperjelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan Al-Quran dan lainnya, kemudian dan sebab ringkasan-ringkasan mengenai nasakh dan ayat-ayat serta contohnya, dan sebab tumbuhnya aliran nasakh di antara jumhur para ulama. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.